infeksi pada anak ya. Nanti untuk sesi selanjutnya nanti ada Prof. Egi dari Departemen Pediatrik. Oke, untuk siang hari ini ada dua topik utama bahasan yang akan kita bahas. Satu, infeksi bakteri dan infeksi virus yang sering terjadi pada populasi pediatrik. Oke, ini untuk LO-nya. Nah, untuk infeksi bakteri ini akan kita bahas mengenai pioderma atau infeksi bakteri pada kulit yang terutama yang superficial ya, yang merupakan kompetensi untuk dokter umum. Kemudian ada Staphylococcal scarlet skin syndrome juga yang akan kita bahas untuk topik ini. Untuk virus ada beberapa yang kita pilihkan untuk yang sering terjadi pada populasi pediatrik. Oke, untuk pioderma sendiri, ini definisinya bisa dibaca. Ini cukup sering kita jumpai pada populasi pediatri. Satu, karena imunitasnya belum terbentuk secara sempurna. Kemudian karakteristik kulit dari populasi anak-anak juga berbeda dengan dewasa ya. Kemudian aktivitas dan juga kalau anak kan sering nempel sana nempel sini. Jadi untuk penularannya juga cukup sering pada populasi anak-anak. Etiologi paling sering adalah Streptococcus aureus dan Staphylococcus aureus dan Streptococcus beta hemolytic grup A dan juga Aspiogenes. Tapi tidak hanya bakteri ini saja, jadi ada banyak bakteri yang bisa menyebabkan pioderma. Namun secara epidemiologi ini yang paling sering menyebabkan pioderma. Dan tidak hanya itu, kadang-kadang tidak hanya single entity, tapi kadang-kadang juga ada multi infeksi juga. Jadi satu kali infeksi itu bisa disebabkan oleh satu atau lebih dari bakteri yang bisa menyebabkan pioderma. Kita mulai dari yang pertama yang paling sering, yaitu impetigo. Ini merupakan infeksi superficial di kulit oleh S. aureus dan Aspiogenes, atau bisa keduanya, atau bisa juga bakteri-bakteri lain yang bisa gram negatif maupun gram positif maupun yang dia campuran. Kemudian predisposisinya ada di biasanya di wajah ya, di sekitar nares, di sekitar mulut dan hidung. Dan biasanya pada anak-anak yang awalnya batuk pilek terlebih dahulu, biasanya didahului batuk pilek, kemudian daerah situ lembab, mengalami maserasi, kemudian terjadi kolonisasi bakteri, kemudian akhirnya menyebabkan infeksi. Kemudian bisa juga ditularkan dari anggota keluarga yang lain, atau sering bila kita jumpai pada anak-anak yang ada di penitipan atau ada di tempat tinggal yang mungkin ada banyak anak-anaknya di situ, mungkin di pesantren, kemudian di asrama, itu juga meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi silang antara satu anak dengan anak yang lain. Selain itu, suhu yang hangat di daerah tropis dan juga kelembapan tinggi ini juga menjadi faktor risiko terjadinya impetigo. Kemudian hygiene yang buruknya, biasanya anak-anak juga sering main, kemudian tapi kalau anak-anak yang hygiene-nya cukup buruk, itu biasanya meningkatkan risiko juga. Kemudian diatesis atopik, ada yang tahu maksudnya diatesis atopik di sini artinya apa? Sudah kuliah dermatitis belum? Sudah kuliah dermatitis, Dr. Fajar sepertinya yang memberikan dermatitis. Artinya ada dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu kan dia dermatitis atau peradangan pada kulit yang dia berkaitan dengan atopic march atau kondisi atopik. Bisa berkaitan dengan asma, bronkial, yang bisa dengan rinitis alergi, itu juga bisa sering. Nah, diatesis atopik itu biasanya anak-anak dengan background dermatitis atopik atau asma alergika atau rinitis alergi. Kemudian pada anak-anak seperti itu biasanya kita temukan karakteristik kulitnya khas, biasanya sih kering, kemudian mudah gatal, mudah tersensitisasi,
Nah, anak-anak seperti itu biasanya imunitas bawaannya itu juga terganggu, jadi kurang efektif dalam mencegah infeksi bakteri sehingga meningkatkan risiko juga untuk terjadinya impetigo. Kemudian trauma kulit, maserasi ya, gesekan, kemudian jatuh itu juga sering menyebabkan peningkatan risiko untuk terjadinya impetigo. Ada dua bentuk klinis utama, satu impetigo non pulosa dan impetigo pulosa. Ini mungkin nanti dilihat kembali untuk pelajaran di blok 1 titik berapa yang untuk wujud kelainan kulit ya, UKK, apa itu pulosa. Jadi definisi bula apa? Ada yang tahu definisi bula? Jadi ya, kembali lagi nanti dibuka lagi. Kalau untuk belajar dermatologi, satu paling penting sekali itu adalah UKK harus, wujud kelainan kulit harus bisa lancar di luar kepala. Jadi kalau kalian ada istilah seperti ini, kalian sudah bisa langsung membayangkan, oh bula itu apa, krusta itu apa. Jadi ada impetigo pulosa yang bentuknya adalah cairan dengan ada gelembung berisi cairan, biasanya di epidermis maupun dermis bagian atas. Nah, ada celah kemudian terisi cairan di situ, namanya bula kalau lebih dari 1 cm. Kalau kurang dari 1 cm namanya vesicle. Nah, impetigo pulosa biasanya diawali dengan pembentukan vesicle atau bula, kemudian pecah. Atau yang impetigo non pulosa dia langsung terjadi erosi dan UKK-nya biasanya bentuknya krusta ya. Erosi tertutup, krusta kekuningan. Nah, ini untuk impetigo non pulosa. Jadi kita lihat bahwa tidak ada bula di sini ya. Ini UKK-nya apa kalau ini? Wujud kelainan kulit yang dominan krusta ya. Jadi krusta, UKK-nya krusta sekunder atau primer? Sekunder. Jadi primernya biasanya adalah kalau ini diangkat jadinya apa? Erosi ya. Jadi erosi tertutup, krusta kekuningan atau honey color, warnanya seperti madu ya. Ini sangat menular dan bisa didapatkan gejala penyerta seperti demam, malaise atau limfadenopati kalau memang dia bentuknya atau luasannya cukup banyak. Ini pulosa, bentuknya vesicle menjadi bula, kemudian sangat menular dan ada gejala konstitusional juga. Kemudian ini juga sering terjadi pada bayi baru lahir dan juga bisa terjadi pada anak-anak yang lebih dewasa juga, lebih usianya lebih besar juga. Sering kita jumpai kalau tadi yang krustosa itu kita predisposisi utamanya adalah di area nares di sekitar wajah ya. Kalau untuk impetigo pulosa ini prediksi seringnya adalah di area-area yang lembab dan area-area intertrigonosa. Kenapa bisa terjadi bula? Dari celahnya tadi, celahnya yang kita lihat di antara epidermis tadi dia disebabkan karena adanya eksfoliatif toksin dari S. aureus yang melekat pada desmoglein 1, akhirnya membuat celah yang terisi bisa pus maupun cairan serum yang menyebabkan wujud kelainan kulit berupa bula di areanya intraepidermal. Nah, kalau untuk diagnosis banding selalu kita lihat dari wujud kelainan kulitnya. Jadi kalau impetigo pulosa ya kita sesuaikan wujud ke diagnosis banding yang bentuknya bula. Demikian juga kalau yang dia stadium krustosa, untuk penegakan diagnosis, penentuan diagnosis banding kita pilih penyakit-penyakit yang wujud kelainan kulitnya adalah yang berbentuknya erosi dan tertutup krusta, atau paling dekat mungkin squama yang membasah. Nah, contohnya kalau yang stadium vesikular ini bisa kita diagnosis banding yang bentuknya mirip, yang bentuknya punya wujud kelainan vesikel. Contohnya varicella, herpes simplex, dan candidiasis itu juga bisa menyebabkan UKK berbentuk vesikel. Kemudian untuk stadium pulosa, nah ini yang bentuknya bula, tadi kita pilih juga diagnosis bandingnya yang UKK-nya adalah berbentuk bula. Nah, bisa bullous insectite atau penyakit-penyakit autoimun pulosa pada anak-anak, atau bisa juga
luka bakar yang berbentuk bola. Untuk yang krustosa ini yang paling dekat mungkin tinea yang sering kita jumpai pada populasi pediatri. Tinea atau infeksi jamur. Mungkin udah dapat infeksi kuliah tentang dermatofitosis ya? Atau belum? Sudah. Dokter Agnes sebenarnya. Untuk tinea corporis atau tinea kalau di wajah ya tinea facialis. Kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa kita gunakan adalah pemengecatan gram yang akan kita temukan kokus gram positif berkelompok, atau kalau memang dia streptococcus ya akan kokus gram positif berderet ya. Kemudian untuk dermatopatologi ini jarang kita lakukan, tapi untuk kasus-kasus tertentu yang memang sulit dibedakan secara klinis, biasanya di rumah sakit yang advance, yang rujukan, itu bisa kita usulkan untuk pemeriksaan dermatopatologi atau histopatologi yang gambaran deskripsi histopatologinya bisa dibaca di sesuai slide ya. Biasanya ada celah agatolitik di area intraepidermal. Kemudian kadang bisa kita temukan bakteri di dalam gambaran histopatologi tersebut. Untuk terapi tergantung luasannya dan juga keterlibatan sistemiknya. Untuk lesi yang dia terlokalisir, yang sedikit atau lokalisata, itu cukup kita berikan obat-obatan topikal seperti mupirocin dan asam fusidat. Biasanya kalau krusta kita berikan kompres untuk membersihkan, kompres dengan NaCl salin normal steril untuk membersihkan krusta sehingga penetrasi obatnya bisa lebih maksimal. Ya. Pilihannya bisa mupirocin maupun asam fusidat. Nah, kemudian untuk sistemik itu diberikan kalau lesinya luas dan juga ada keterlibatan sistemiknya. Pilihan utamanya satu dikloxacillin, kemudian bisa juga amoxicillin clavulana, kemudian bisa selanjutnya adalah azitromisin, clindamycin maupun erythromycin. Kemudian tadi impetigo itu infeksi pada yang superficial, jadi celahnya intraepidermal ya. Nah, kembali lagi ke anatomi kulit, kalau infeksinya lebih dalam lagi di area epidermisnya hilang semua, kemudian masuk ke dermis bagian atas, itu kita sebut sebagai ektima. Jadi kalau kita bandingkan dengan impetigo tadi, dia infeksinya hanya terbatas pada intraepidermal ya, jadi celahnya hanya di intraepidermal. Tapi kalau infeksinya masuk lagi ke dermis bagian atas, jadi biasanya epidermisnya hilang semua, kemudian infeksinya sampai dermis bagian atas, kita sebut sebagai ektima. Nah, awalnya bisa vesikel, kemudian dia berubah menjadi erosinya tapi dalam sampai epidermisnya hilang semua dan sampai dermis bagian atas. Nah, kita sebut sebagai ektima. Nah, ini biasanya lesinya berbentuk tadi krusta, tapi kalau tadi kan krustanya kalau diangkat erosi. Nah, ini kalau ini dia ulkus. Nah, kembali lagi definisi ulkus adalah hilangnya semua lapisan epidermis dan sebagian dermis. Nah, untuk ektima ini UKK-nya kalau krustanya kita angkat, nah kita temukan ulkusnya. Biasanya punch out lesion atau tepinya sedikit meninggi dan ada eritema di sekitar ulkusnya. Nah, ini lebih lambat sembuh dan biasanya memerlukan antibiotik yang lebih panjang, dan juga antibiotik sistemik juga diindikasikan untuk ektima ya. Sama pemeriksaan laboratoriumnya dengan pemeriksaan gram, kita temukan kokus gram positif, bisa berderet, bisa bergerombol seperti anggur ya. Kemudian tata laksana sama, sebenarnya kompres NaCl, kemudian dengan pilihan terapinya sama ya, tadi bisa mupirocin, asam fusidat, kemudian kalau luas dan refraktor bisa kita berikan antibiotik sesuai yang disebutkan di slide sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk ke infeksi pada folikel rambut. Jadi
di kulit itu kan ada namanya unit pilosebaceous. Nah, unit pilosebaceous itu adalah satu unit yang terdiri dari biasanya batang folikel rambut, kemudian ada batang rambut, kemudian ada kelenjar sebasea dan ada kelenjar pseudorevera. Nah, kalau infeksinya ada di sekitar folikular tersebut, kita sebut sebagai infeksi folikular. Nah, itu bisa folikulitis. Kemudian kalau lebih dalam lagi, lebih berat lagi, kita namakan furunkel. Ya, biasanya ada beberapa folikel rambut yang terkena itu namanya furunkel. Kalau satu folikel yang terkena namanya folikulitis. Kalau beberapa folikel namanya furunkel. Kemudian kalau beberapa furunkel itu bergabung menjadi satu, menjadi infeksi yang lebih dalam, yang lebih banyak, kita namakan sebagai karbunkel. Ya, jadi kalau karbunkel itu gabungan dari beberapa furunkel. Nah, furunkel biasanya ada beberapa matanya. Matanya itu adalah tadi unit pilosebaceous yang mengalami infeksi bakteri. Ya, biasanya tadi pada anak-anak yang memiliki hiperhidrosis atau keringatnya berlebih, kemudian ada obesitas, malnutrisi, dan juga imunodefisiensi. Atau juga sering sekali kalau sering berendam dengan air hangat atau mandi dengan air hangat, itu juga merupakan predisposisi yang cukup sering untuk terjadinya infeksi di folikular ini. Ini tadi furunkel ya, kemudian karbunkel sudah dijelaskan ya. Kemudian ada yang dinamakan erysipelas. Nah, ini biasanya sampai melibatkan saluran limfatik di dermal superficial. Jadi bisa ada porta de entry-nya, bisa juga tanpa ada porta de entry atau tidak ada tempat masuk bakteri dari luar tubuh. Ya. Jadi infeksi utamanya biasanya di dermis, kemudian dia terbatas karena areanya ada di dermis yang lebih superficial. Ya. Bisa disebabkan oleh Staphylococcus pyogenes maupun yang Staphylococcus pyogenes atau Staphylococcus beta-hemolysticus grup A, dan juga bisa karena infeksi bakteri yang lainnya. Ya, predisposisinya paling sering di ekstremitas dan juga di wajah. Bisa didahului dengan gejala prodromal dengan demam, malaise. Kemudian UKK-nya adalah patch erythem yang berbatas tegasnya. Jadi kalau erysipelas itu infeksinya tadi kita jelaskan ada di dermis yang lebih atas. Jadi batasnya kalau kita lihat secara klinis itu patch-nya lebih tegas. Ya. Kemudian pada perabaan akan teraba hangat dan juga biasanya nyeri. Ya. Kalau infeksinya lebih dalam lagi di daerah dermis yang profunda atau bisa melibatkan subkutis, itu biasanya eritemanya dia lebih luas dan batasnya kurang tegas. Nah, itu yang kita namakan sebagai selulitis. Bisa disebabkan oleh organisme-organisme yang sama dengan tadi yang kita sudah bahas di depan, dan bisa karena bisa disertai dengan porta de entry maupun tidak ada. Ya, kita lihat di sini patch erythem, tapi batasnya tidak tegas. Berbeda dengan tadi erysipelas kontras ya, tadi karena keterlibatannya di atas jadi lebih tegas batasnya. Nah, kalau selulitis karena batasnya lebih bawah, jadi karena keterlibatannya lebih bawah, jadi batasnya untuk patch erythemnya ini dia kurang tegas. Sama-sama nyeri dan biasanya juga disertai dengan gejala sistemik lainnya. Ya. Okay. Kita masuk ke Staphylococcal Scarlet Skin Syndrome. Ya, ini klinisnya biasanya berbentuk bola superficial yang dia segera menjadi pecah dan akhirnya menjadi squama. Ya. Jadi biasanya kadang-kadang bulanya itu juga nggak terlihat, tapi pada saat kita lihat hanya erythema, patch erythem dengan
squama di atasnya. Nah, ini disebabkan karena eksfoliatif toksin dari grup A S. aureus dan juga grup B. Kemudian ini paling sering terjadi pada populasi bayi dan anak-anak maupun pada remaja. Ya. Nah, ini biasanya karena patologinya ini ada di kulit yang bagian superficial, jadi kadang-kadang fase dia bola superficialnya itu tidak terlihat, tapi hanya kita lihat eritema saja, kemudian langsung berevolusi menjadi desquamasi seperti ini, ada erosi dan juga desquamasi. Biasanya kita lihat lesnya awalnya ada di daerah-daerah yang memang dia ada di daerah inguinal maupun di lipatan, kemudian bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada erosi, kemudian ada scale-nya juga, ya, kemudian area spesifik seperti daerah perioral ini juga biasanya disertai dengan krusta. Kemudian ini ada satu tabel cukup complicated, tapi ini bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan pasien, apakah pasien itu perlu dilakukan rawat jalan atau perlu rawat inap. Nah, itu bisa kita lihat dari algoritma ini. Jadi untuk anamnesis tadi dari keluhan utama, kemudian sama ya all chart bisa kita gunakan sebagai petunjuk untuk menggali riwayat penyakit pasien. Kemudian kita gali faktor-faktor predisposisinya, faktor resikonya. Tadi ada trauma pada kulit, kemudian ada penyakit-penyakit lainnya, misalkan dermatitis atopik yang tadi kita bahas di depan. Kemudian penggunaan kontaktan, kemudian ada penyakit-penyakit komorbid lain kita perlu gali di riwayat. Kemudian pemeriksaan fisik tadi ya, tanda-tanda adanya kelainan infeksi kulit superficial maupun yang lebih dalam tadi perlu kita cermati, ya. Kemudian tadi dicermati tanda-tanda tadi di vesicle, kemudian patch erythema, kemudian squama itu perlu kita periksa. Kalau memang kita curigai ada keterlibatan yang generalis saja, ya kita harus periksa dari head to toe, ya harus menyeluruh. Kemudian vital sign jangan lupa ya, baru kita masukkan klasifikasikan ke apakah pasien tersebut infeksinya hanya sederhana atau simple, kemudian apakah ekstensif melibatkan permukaan kulit yang luas atau yang mengalami komplikasi yang biasanya hemodinamiknya terganggu. Nah, itu bisa kita klasifikasikan apakah dia hanya yang infeksi yang superficial atau yang lebih dalam tapi hanya terbatas atau localized dermal atau subkutan. Contohnya tadi abses, furunkel, karbunkel, kemudian apakah bisa juga ada di invasif dermal yang subkutan, contohnya tadi selulitis maupun erysipelas. Kemudian ada juga yang dia memang infeksinya cukup berat dan mengalami keterlibatan sistemiknya di sini, contohnya necrotizing fasciitis dan juga staphylococcal skin syndrome yang bisa menyebabkan sepsis dan juga bakterimia. Dan dari situ bisa kita klasifikasikan apakah dia simple, ekstensif, atau komplikatan. Nah, dari situ bisa kita pilih di sini pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan, kalau simple, kalau ekstensif bagaimana, kalau simple bagaimana, kemudian kalau komplikata bagaimana, kemudian apakah memerlukan manajemen di luar, di rawat jalan, atau perlu dilakukan monitoring dengan rawat inap. Ya. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian untuk manajemennya, yang satu untuk impetigo tadi sudah kita bahas ya, dengan
Kalau lokalisata kita bisa berikan mupirocin maupun asam fusidat. Kemudian kalau untuk yang lebih luas kita bisa kombinasikan dengan antibiotik sistemik yang sesuai dengan dosisnya. Dan sama dengan infeksi-infeksi folikular, furunkel dan juga kanpukel itu juga pilihan terapinya hampir sama. Namun di sini kita cermati bahwa kalau untuk yang abses-abses yang awalnya disebabkan oleh furunkel dan kanpukel itu bisa kita lakukan insisi dan drainase, itu sangat membantu. Juga setelah itu kita baru berikan obat-obatan topikal dan juga sistemik jika diperlukan. Nah, kemudian kita masuk ke infeksi virus, mungkin ini overview sebentar saja. Infeksi virus juga sering ditemukan pada populasi pediatrik ya. Yang nomor 1 ini adalah molluscum contagiosum. Nah, pada orang dewasa ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual, jadi masuk sexually transmitted disease. Tapi kalau pada anak-anak dia biasanya karena vomit atau sentuhan skin to skin. Kemudian dia disebabkan oleh pox virus dengan penularannya melalui metode auto-inokulasi. Nah, untuk wujud kelainan kulitnya kita temukan biasanya di daerah wajah dan ekstremitas, paling sering pada anak ya. Kita lihat ada papul, ya, papul berbentuk dome shape, ya, atau seperti kubah. Nah, khasnya sendiri adalah di sini ada umbilikasi sentral. Nah, dia ada daerah yang istilahnya dekok atau agak cekung ke dalam seperti itu. Nah, ini adalah umbilikasi sentral. Nah, kemudian kalau kita biasanya kalau untuk diagnostiknya itu kita lakukan enukleasi. Jadi kita dengan jarum steril, kalau untuk kemudian kita cutik kita lubangi sedikit, kemudian kita keluarkan isinya, nanti akan ada molluscum baetis. Ya, itu biasanya diagnostik untuk molluscum contagiosum. Bisa sangat terbatas pada area tertentu dan tidak menyebar, tapi kadang-kadang ada beberapa kasus yang dia bisa menyebar secara cepat, terutama pada anak-anak dengan imunokompromisnya, dan bisa juga disertai dengan dermatitis atau peradangan di area di papulnya. Jadi area papulnya yang awalnya mengkilat itu bisa mengalami dermatitis menjadi kemerahan. Ya. Karena kondisi ini sebenarnya bisa sembuh sendiri atau self-limiting, biasanya untuk lesi-lesi terbatas kita hanya observasi saja, tapi kalau dia luas atau mengganggu kosmetika itu bisa kita berikan terapi yang lebih agresif. Terapi yang paling efektif sebenarnya dari kuretase atau enukleasi, kita keluarkan molluscum baetisnya dari dalam, tapi karena pada populasi pediatri biasanya agak susah ya untuk kita lakukan enukleasi, jadi biasanya kita berikan obat-obatan topikal yang sifatnya mengiritasi, yang akhirnya nanti akan mengikis epidermis bagian atasnya, kemudian molluscum baetisnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, bisa dengan KOH. KOH ini bisa untuk agen iritatif juga ya. Kemudian tretinoin untuk mengelupaskan epidermis bagian atas maupun salicylic acid. Jadi semua ini bersifat iritatif dan tujuannya untuk mengelupaskan epidermis bagian atas supaya tadi molluscum baetisnya keluar dan dia akan sembuh sendiri. Oke, kemudian mungkin monkeypox ya. Ini disebabkan oleh monkeypox virus dan ditularkan secara kontak langsung pada anak-anak, sering pada vomit yang ditularkan melalui di kontak rumah tangga ya. Ini mungkin kasusnya meningkat sejak wabah global tahun 2022, termasuk juga selain pada populasi kunci juga pada anak-anak juga ikut naik juga epidemiologinya. Secara klinis bentuknya biasanya ada evolusi, ada papula, kemudian jadi vesicle, kemudian jadi pustul, dan akhirnya jadi krusta, dan lesinya lebih monomorfik. Nanti kita lihat
Yang varicella itu biasanya lesnya lebih polimorfik atau bermacam-macam bentuknya. Tapi kalau untuk monkeypox ini khasnya adalah lesnya monomorfik. Jadi erupsinya secara bersamaan, evolusinya pun nanti akan bersamaan. Distribusi paling sering di wajah, ekstremitas, badan, dan bisa mengenai area mukosa. Sebenarnya untuk tata laksana cukup suportif saja, namun untuk kasus-kasus yang berat dalam pasien-pasien yang imunokompromis kita bisa berikan antiviral. Nah ini untuk gambaran lesinya ya. Awalnya biasanya makula eritem, kemudian dia berubah menjadi vesicle, kemudian jadi pustul atau pseudopustul, dari vesicle jadi papul, makula, papul, vesicle, kemudian pustul, kemudian baru pecah menjadi lesi nekrotik. Ya, kemudian varicella nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Prof. Eki ya. Ini tadi bedanya dengan mpox, tadi untuk wujud kelainan kulitnya dia lebih polimorfis ya. Jadi karena dia erupsinya ada tidak sekali tapi beberapa kali, jadi ada yang awalnya makula, kemudian dia menjadi vesicle, kemudian pada saat ada yang vesicle itu ada erupsi lagi, ada viremia lagi, kemudian dia ada yang bentuknya masih vesicle, ada yang bentuknya masih makula, ada yang sudah menjadi keropeng. Jadi bentuknya khasnya adalah dia polimorfik ya. Oke, dan nanti patogenesis singkatnya bisa dijelaskan di sesi selanjutnya. Kemudian tadi untuk wujud kelainan kulitnya tadi yang khas adalah dia tadi polimorfik dan ada gambaran tetesan embun di kelopak bunga mawar atau jujok on hospital ya. Jadi vesicle, kemudian dasarnya vesicle jernih, kemudian dasarnya biasanya pada kulit yang eritem ya, atau seperti ini ya, kita lihat distribusinya sentripetal, jadi dia munculnya awalnya di badan dan wajah dan menyebar ke wajah, kemudian sering disertai dengan gatal ya. Dan kalau digaruk pada anak-anak kan sering gatal, kemudian digaruk, kemudian menyebabkan infeksi bakteri yang sekunder. Untuk tata laksananya meliputi perawatan suportif untuk demamnya maupun pruritusnya. Yang perlu digarisbawahi adalah menghindari aspirin karena akan menyebabkan Reye syndrome. Kemudian untuk pruritusnya, kalau gejalanya ringan bisa kita berikan calamine lotion, atau kalau berat kita berikan antihistamin untuk menurunkan gejala gatalnya. Kemudian untuk terapi yang kita berikan acyclovir oral, maupun kalau untuk pasien-pasien yang imunokompromis kita berikan acyclovir secara intravena. Ini untuk selanjutnya untuk campak ya, ini cukup sering pada anak sama yang belum mendapatkan imunisasi. Penularannya lewat droplet dan airborne. Kemudian bisa disertai dengan gejala prodromal dahulu, demam tinggi, batuk, pilek, kemudian konjungtivitis. Kemudian selain UKK-nya berbentuk makula dan patch eritem yang tersebar ya di wajah dan badan, itu di mukosanya bisa kita lihat ada makula warna putih ya, namanya complex spot ya. Kemudian tata laksananya sportif dan pemberian vitamin A. Kemudian yang terakhir adalah Exanthema subitum atau kita sebut sebagai Rosella infantum atau fifth disease, yang ini infeksinya disebabkan oleh human herpes virus 6 atau 7 yang sering pada bayi usia 6 bulan sampai 3 tahun. Dan biasanya wujud kelainan kulitnya berupa mirip seperti measles tadi, makula dan patch eritem, tapi dia akan muncul setelah demamnya turun ya, atau rash after fever. Prognosisnya sangat baik dan biasanya bisa sembuh dengan sendirinya ya. Dan selain pada badan juga ada bercak merah di daerah palatum molar ya, dinamakan Nayagama spot. Dan tata laksananya sportif saja dan tidak perlu antivirus pada anak-anak dengan imunokompeten.
Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan dulu jika sebelum didiskusi.